Kita berjumpa lagi para penduduk di channel ini Bonsai. Hari ini kita akan berbagi tutorial cara mengecat pot dengan gampang, mudah, dan murah. Ini cuaca begitu panas dan agak dingin, berisi angin dan hujan, gerimis-gerimis mengundang seperti itu. Jadi mengecat pot agak susah-susah gampang. Begitu. Ngerti asu. Yang kita butuhkan adalah kuas kecil dan kuas besar. Jangan lupa catnya. Kalau ada kuas gak ada catnya, jadi bengong. Ini adalah cat tembok. Boleh menggunakan merek apa saja. Dan kita gunakan cat genteng merek apa saja. Jadi cat tembok dan cat genteng kita campur menjadi satu dalam NKRI dalam Nusantara. Tuangkan cat tembok. Ya, cat tembok. Jadi perbandingan cat tembok dan cat genteng 1:1. Atau kalau tidak ada cat genteng bisa pakai no drop. Biasanya teman-teman pakai no drop dicampur dengan sedikit begini. Dicampur dengan sedikit cat tembok. No drop atau apa boleh juga. Jadi campuran ini kita campurkan dengan air. Nah, ini seperti ini menyemprot sesuatu. Ya, boleh pakai diginikan saja. Ya, tidak apa-apa. Ini embernya sudah basah karena hujan gerimis mengundang, jadi sudah basah. Nah, tidak perlu debal-debal dulu, tipis saja dulu. Ini kita cat nanti 2 kali pengecatan supaya lebih meresap. Jadi sebelum kita cat ini, supaya catnya lebih meresap, supaya tidak terkelupas, nanti kita semprot dengan air dulu. Ini adalah pot buatan adik saya, yaitu baru eksperimen. Warnanya tidak begitu putih karena campuran semennya lebih banyak daripada mil dan pasir. Jadi ini sangat kuat sekali, ada besinya. Jadi yang berminat silahkan hubungi saya. Seperti ini, halus, mulus. Jadi sebelum mengecat kita basahkan dulu, boleh dengan lap basah, bisa disemprot seperti ini. Nah, nanti catnya akan lebih meresap. Jadi pot yang bagus itu biasanya pot yang baru jadi biasanya direndam dulu 1 malam atau beberapa hari agar semen dan unsur-unsur untuk membuat pot ini merekat dengan kuat. Setelah itu, setelah direndam baru dicat. Kita basahkan dulu ini. Bisa menggunakan lap basah atau disemprot-semprot seperti ini. Airnya akan meresap dan catnya juga akan meresap. Oles tipis-tipis saja dulu para penduduk. Dicat sembarangan saja dulu, tidak apa-apa. Ini kita menggunakan warna sesuai selera. Bisa merah dicampur hitam, bisa kuning campur merah, bisa hijau dicampur kuning, bisa biru dicampur kuning, dan lain sebagainya. Ini kita menggunakan cat
yang agak gelap. Ini campuran dari warna coklat dan warna hitam, supaya bonsainya nanti lebih kelihatan agak menonjol. Jadi kalau warna potnya agak kontras, agak apa namanya itu, warna potnya terlalu mencolok, jadi center point-nya hilang. Karena center point-nya itu adalah bonsai, ini adalah penunjang saja. Nanti supaya orang tidak melihat potnya saja, tidak menjadi satu kesatuan dia dengan bonsainya. Kita gunakan cat yang agak gelap, tapi tergantung selera masing-masing. Bawahnya juga kita cat sedikit. Kenapa kita memakai cat genteng dan cat tembok, bukan cat yang lain? Biasanya kalau kita menggunakan no drop misalnya, itu seperti plastik. Dia kalau potnya itu kurang bersih pencuciannya, jadi serbuk-serbuk bekas mil dan semennya itu masih, itu akan terkelupas begitu. Jadi kita gunakan cat tembok dan cat genteng. Cat genteng itu daya rekatnya kuat tapi agak mengkilat. Kalau kita gunakan cat genteng saja, dia habis mengecatnya sudah kering, dia terlihat sangat mengkilat, jadi melihat bonsainya silau dan dia akan menyerap debu dan kotoran. Debu dan kotoran akan menempel pada cat genteng dan menjadi mengkilat, dan potnya lama-lama menjadi tidak bagus. Dalamnya juga kita cat ya, supaya kalau potnya tidak dipakai, masih belum dikasih pohon, potnya masih terlihat bagus. Dan kalau dalamnya dicat, jadi pori-pori yang ada di dalam pot ini, jika sudah dikasih pohon, pori-porinya jadi lebih padat karena sudah ditutupi oleh cat ini. Jadi lama-lama potnya akan tidak mudah retak. Nah, kita lapisi dalamnya dengan cat. Jadi setelah pengecatan pertama seperti ini, kita tunggu kering dulu, dan pengeringannya usahakan tidak dijemur. Kalau dijemur mungkin daya rekatnya agak kurang begitu. Ini adalah pengecatan pertama. Sekarang kita tunggu kering. Nanti setelah kering kita ditumpuk dengan cat yang kedua. Setelah pengecatan pertama kita lakukan, sekarang kita akan melakukan pengecatan kedua untuk membuat lebih rata. Jadi para penduduk, setelah pengecatan kedua dilakukan, sekarang kita akan membuat sedikit pernak-pernik untuk membuat nilai tambah pot ini agar menjadi kelihatan lebih mahal dan lebih bagus. Kita bisa menggunakan paku
atau ujung pisau atau pakai cutter atau pakai apa saja. Seperti ini. Nanti untuk finishingnya kita kasih warna yang lain nanti. Ya, kita kasih sedikit ukiran supaya lebih menarik. Sekarang di sini kita kasih huruf kanji ya, huruf Jepang. Kita buat tulisan bonsai supaya simetris. Kita taruh di sini saja. Ya, inilah setelah kita gunakan ujung pisau untuk menggores pot. Sekarang kita akan menggunakan warna tertentu untuk melapisi goresan-goresan dari pot ini. Jadi kita menggunakan cat yang seperti kita gunakan untuk mengecat pot tadi, tapi ini warnanya lain. Jadi kurang lebih seperti ini para penduduk. Ini potnya kelihatan sudah lumayan bagus.